Warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Ibu suara saya? Jelas. Promo. Us paham mau, us paham. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin wa sallallahu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa Mabadu ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'ala barakatuh wa kiti sayyidina wa mursidina sultan awliya fi hadha zaman Sayyid Muhammad Abdullah wa Sayyid Muhammad Masrur radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Semoga kita bermohon kepada Allah, kita selalu ditambah rasanya, rasa berkelimpahan, rasa berkecukupan, rasa tenang, rasa senang, dan rasa bahagia. Terutama tuan rumah Bapak Samsudin serta keluarga besar yang senantiasa dengan mengistiqomahkan amalan bulanan manakiban itu, sesungguhnya supaya selamanya bahagia. Para ikhwan yang berbahagia, kalau zikir sudah mendarah daging, maka dalam menjalani kehidupan kita bisa membuktikan kita tidak pernah takut dan cemas menghadapi apapun, dan kita tidak pernah sedih dan kecewa mengalami apapun. Ini ayatnya itu sering dibaca setiap manakib. Ala inna awliya Allah. Ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah. Siapa wali Allah itu? Abah kemarin waktu di Subang, nih, ini wali-wali Allah. Wali sangat mendasar. Gurunya Syekh Abdul Qadir silsilah 18, Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak bin Ali Al-Mahjumi mengatakan bahwa idza aradallahu ayu waliya, kalau apabila Allah menghendaki ayu waliya abdan min ibadihi, seorang hambanya diangkat menjadi kekasihnya, fatahalahu abwaba dzikr, maka akan dibukakan pintu zikir, akan mau menerima talqin zikir. Ini orang yang sudah talqin zikir itu sudah masuk ke wilayah kewalian. Tinggal mau wali jadi apa mau jadi wali saja. jadi wali banyak. Artinya ayat ini kita tidak salah kalau kita merasa bangga, cuma jangan diaku saja. Tapi perlu bangga untuk syukur. Berarti kita ini sudah dalam kewalian, sudah golongan wali. Bahkan kemarin Abah menyatakan siapapun, walaupun dia itu siapa, kalau tidak talqin zikir tidak akan jadi wali. Tapi walaupun kita ini siapa,
Bukan siapa-siapa, tapi karena sudah mau ditalkin, maka jadi wali. Bahkan kita ini manusia yang paling pintar sedunia. Orang yang mau talkin dikir masih hidup itu disebut paling pintar di dunia. Orang yang tidak mau talkin pada saat hidupnya menunggu talkin di kuburan itu paling bodoh sedunia. Dengar nggak kemarin begitu? Iya. Nah ini, oh ini semakin abah ini mulai sekarang ini talkin merah putih itu semakin dibuka. Ayo kita jangan ada keraguan-keraguan lagi. Warisan putih. Merah putih kemudian ya talkin. Segera. Tadi bila perlu setiap di sini tuh bawa ke sini untuk ditalkin kan gitu. Seperti tadi itu sama dengan menyelamatkan nyawa sedunia itu. Luar biasa. Jadi ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak pernah merasa takut dengan apapun, dengan siapapun, dan tidak pernah merasakan kesedihan walaupun mengalami kejadian apapun. Makanya buktikan nih Takut nih dengan motor ya. dalam kehidupan sehari-hari. Ada wanti dengan motor. kita pikir ini buktikan. Karena yang selalu menyertai kita itu setiap hari itu selalu ada rasa cemas, rasa takut itu pasti ada, rasa kecewa, rasa sedih itu pasti ada gitu. Hanya terserah kita mau dimasukkan, mau dituruti gitu, atau mau dianggap angin lalu. Tujuannya dikir itu supaya sadar. Dikir secara lugat bahasa itu eling, tujuan pokoknya sadar. Dikir mah terus tapi beli sadar-sadar. Iya, sadar. Itu ya. Kenapa kita selalu ada cemas dan takut? Karena itu pikiran kita sedang dibawa ke depan, ke masa nanti. Aduh, nanti gimana ya? Gitu. Padahal belum datang nih, sudah bingung. Jangan dituruti itu. Nikmati saja momen-momen kehidupan. Momen berdiri, nikmati berdiri. Lagi dodok, nikmati dodok. Ya, lagi ngedeng ya ngedeng, nikmati aja. Lagi mangan nih, ini kelangka sing susah ini, langka. Begitu susah itu, baru tuh pikirannya kemana-mana mikirin sukiki. Memang cemas banget. Jadi kecemasan dan ketakutan itu, pikiran kita selalu membawa diri kita yang sejati untuk berkunjung ke masa depan. Jangan diguguk, jangan diturut. Nikmati setiap, nikmati hari ini, sekarang di sini, saat ini gitu aja. Ketika kita jalan keluar dari sini, nikmati juga tuh di perjalanan. Saya juga, ya Allah, naik motor dari Kedongdong itu nikmat banget ya. Dalam segala Kedongdong bawa wedus apa yang ini tuh, oh kayak gua waduh lagi giring wedus tuh, seneng banget gitu. Padahal nggak tahu tuh punya kesusahan apa kan nggak tahu. Jadi nikmati saja. Karena ya kita sudah dipahami, sudah diberikan pemahaman oleh guru kita yang mungkin orang lain belum tentu terjangkau, bahwa hari ini hari akhir, hari ini hari penghabisan, malam ini malam akhir, malam ini malam penghabisan. Makanya jangan biarkan hati kita masih dongkol, masih kotor ya. Misalnya masih eneng-enengan kalau sedulur, gagian jalur pampura buat keburu mati.
Awas, ingat hari ini. Jadi kita selalu dari bahasa polisi siaga satu, selalu siaga. Barangkali memang perpisahan antara raga karo nyawa bukan mati, pulanglah gitu. Barangkali pulang mendahului, tapi masih kita punya sesuatu yang belum diselesaikan. Nah, selesaikan cepat hari ini. Apapun yang kita mampu, ada ikhtiar. Nah, kemudian kecemasan dan kecewa itu biasanya pikiran kita itu membawa kita ke masa lalu. Itu ke belakang. Sampai-sampai 10 tahun yang lalu ya, hilang duit, hilang 5.000 atau 10.000 kelingan baik. Ya, betul. Atau ada tetangga yang marah-marah, kelingan baik. Sudah, yang berlalu sudah tinggal. Sekarang saja kita nikmati hidup ini. Jadi kita harus selalu berada di sini saat ini sekarang. Kitanya jangan mau dibawa diombang-ambing oleh pikiran. Pikiran kita ke depan, pikiran kita ke belakang. Nanti kita akan goncang hidup kita itu. Ya. Maka kita sudah punya alatnya. Nah, makanya ayat selanjutnya itu siapa? Itu yang disebut Aulia. Aulia itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman yang senantiasa selalu bertakwa. Kita mah bukan imanan, bukan ngaku iman. Kita setelah punya iman, dan imannya telah dimaksudkan kalimat imannya la ilaha illallah, termasuk kalimat takwanya la ilaha illallah. Sudah punya imannya, sudah punya takwanya. Beriman dan itu. Jadi ini kita ini sudah harus menjalani kehidupan sehari-hari itu, sudah harus tidak bingung, tidak gelisah, tidak kecewa, tidak takut, tidak apa segala. Buktikan, ayo. Kayak motor. Kita jangan takut gimana coba? Kita bayangkan geng motor nanti kita akan dihadang, belum? Bayangannya sudah begitu. Padahal semua manusia itu, ya mukhalibal qulub, yang membolak-balikan ruhnya manusia itu hanya Allah. Kitanya sudah bersama Allah. Niat aja terkata niat. Makanya kan guru kita tuh selalu awas kalau melangkah keluar dari rumah, ya, kakinya pastikan punya wudhu. Itu kan semuanya untuk menjaga keselamatan. Bawa tongkat, siapa tahu kamu dibawa dihadang begal motor, tongkat jadi senjata. Lempar diulang. Yang Nabi Musa. Jadi kita tinggal keyakinan. Dan kita tidak mungkin, ya jelas Allah itu maha pengasih dan penyayang, tidak mungkin menyengsarakan hambanya. Apalagi kita sudah menjadi kekasihnya, termasuk guru kita juga. Kalau kitanya benar-benar ya melaksanakan keimanannya dan ketakwaannya, kita sudah diatur caranya itu dengan melaksanakan dikir itu aja, ya, dan sholat sunnah, aduh enak banget tuh. Tidak mungkin sengsara, ya. Kita ini nggak mungkin, ya. Walaupun banyak masalah, nggak mungkin sengsara. Walaupun nggak kerja, asal getol be tekan yang manakin pasti mangan. Betul. Itu ya contohnya lah gitu. Kalau memang ya kebangetan kalau beli kerja, ya, kita punya badan sehat ya digerakkan.
Untuk apa? Untuk ikhtiar gerak. Nah kemudian agar kita tidak selalu kecewa, tidak selalu takut dengan apapun, makanya ingat apa yang harus diingat. Nah sadar gitu ya. Jadi dikir itu setelah kita ingat Allah terus sadar kita ini siapa. Pertama kata Allah, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta segala sesuatu. Wa huwa, dan dia Allah bi kulli syai'in wakil, yang memeliharanya segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu dan memeliharanya. Satu itu. Yang kedua, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu ada, saya baru menemukan 56 kalimat yang menyatakan bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu milik Allah. Dudu milik sira, di kono bah. Milik isun. Iya. Berarti kita tuh orang duwe apa-apa. Sawah, traktornya Pak Samsudin. Apa semua pokoknya, istrinya, suaminya, anaknya, hartanya itu milik Allah semua. Jangan ada melekat sedikit pun. Makanya ketika diambil oleh Allah tuh, kita merasa kehilangan. Kenapa? Karena melekat. Karena merasa duweni. Padahal kalau sudah seperti ini, sudah ahli dzikir mah tidak ada yang namanya ketipu tuh. Kecurian, ketipu, enggak ada itu. Karena apa? Karena memang semua itu digerakkan oleh Allah dan semua itu udah kehendaknya Allah. Kalau kita sadar, ya saya juga lagi belajar sadar nih. Iya. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita ciptaan Allah, keluarga kita ciptaan Allah, manusia semuanya ciptaan Allah, kita juga miliknya Allah, keluarga kita milik Allah, harta milik Allah, dan semuanya milik Allah. Apa yang mau dikecewakan? Apa yang mau ditakuti? Kan gitu. Dan ingat kata Allah, wa kana Allaha bikulli syai'in muhit. Wa kana Allaha bikulli syai'in muhit. Aku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Inna rabbaka ahata binas, dan aku meliputi seluruh manusia. Segala sesuatu diliputi oleh Allah. Semua manusia berbeda keyakinan apapun juga diliputi oleh Allah. Ngerti beli diliputi kok. Lamun banyu ning laut kan iwak ning banyu berarti diliputi banyu. Dia apa bahasa Jawa itu? Dibulen. Ning jero iwake ya banyu. Ning luar iwake banyu. Lamun iwake takon di banyu Bu. Kira-kira iwakku sadar beli belum? Pada baik lamun manusia ya, di dalam dirinya ada ruhku yang ditiupkan kata Allah tuh. Kemudian di luar dirinya diliputi oleh Allah, masih takon bisa lo dingin takon. Berarti durung sadar. Kita sudah sadar nih, sudah mengetahui, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, harus dilihat itu wajah kamu. Kalau sudah berpikir gitu, fa'aina matuwalu fasamma wajhullah. Kita melihat mengoni. Nanti Allah. Ya itu mengoni diliputi oleh Allah, di dalam ruhnya juga ada Allah.
Kan begitu. Jangan dilihat Mang Oni tembus. Walaupun iku Mang Oni marah-marah, ya, ning rabi nek gua anu beli rabi. Aja di dalam Mang Oni iku. Ya ada. Dan di dalam kun iku Gusti Allah lagi ngadirakan Mang Oni kongkon dadi guru sabar ning rabi nek. Ngajarakan kesabaran, ngajarakan kekuatan, harus beres dulu. Betul. Pertengkaran, langkah konflik, langkah. Karena yang dilihat Allah. Kita di rumah, semuanya itu milik Allah. Ada hewan peliharaan, ada tanaman, ada apa namanya di situ ya keluarga, semuanya dan segala sesuatu Allah. Jadi kita Allah kan kita sudah dididik di sini. Tujuannya dikir hobi itu supaya kita nembus melihat segala sesuatu itu melihat Allahnya. Kalau sudah seperti itu, ya, masa iya tegel dan nyengitining wong. Berarti nyengitining wong teh nyengitining Gusti Allah. Kecewa ning keadaan kita berarti kecewa nih Gusti. Wis, mulane uripe bakal wis dikir itu satu ya harus ada ketenangan, ya, tenang, adem, tentrem. Gusti Allah itu pasti jaga kita, melindungi kita. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, isun bareng karo sira, isun jaga sira, isun ngelindungi sira, isun nyelamatkeun sira, lamun sirae inget ning isun. Ya, ingat lagi inget kan. Duh pikir kopi. Berarti kita lagi bersama aja dibegal. Aja di apa? Ya, dikir kopi terus. Nah, gitu ya. Jadi bahagia sekarang juga harus bahagia karena sumber kebahagiaannya kita sudah punya. La ilaha illallah. Semoga kita bahagia selalu selamanya dimanapun kita berada dengan marwah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.